Sejarah Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam, yang dikenal sebagai manusia perahu, Vietnamese Boat People, berlangsung antara tahun 1975 hingga 1996. Berikut adalah uraian singkat dan padat tentang periode tersebut. Latar belakang. Setelah Perang Vietnam berakhir pada April tahun 1975 dengan jatuhnya Saigon dan kemenangan Vietnam Utara yang komunis, banyak warga Vietnam Selatan melarikan diri dari negara mereka karena takut akan represi politik dan ekonomi. Mereka menggunakan perahu kayu kecil yang sering kali tidak layak laut, menampung 40-100 orang, untuk menyeberangi Laut Cina Selatan. Banyak yang tewas di laut akibat badai, kelaparan, atau serangan bajak laut, tetapi sebagian berhasil mencapai negara tetangga, termasuk Indonesia. Awal kedatangan pengungsi. Pada tanggal 22 Mei tahun 1975, rombongan pengungsi pertama berjumlah 25-75 orang mendarat di Pulau Laut, Kepulauan Natuna. Gelombang pengungsi terus berdatangan ke berbagai pulau di Kepulauan Riau, seperti Anambas, Bintan, dan Tanjung Pinang. Jumlah pengungsi yang meningkat pesat menimbulkan tantangan sosial, sehingga pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB, UNHCR, memutuskan untuk menampung mereka di satu lokasi terpusat. Penetapan Pulau Galang sebagai kamp pengungsian. Pada tanggal 21 Februari tahun 1979, melalui pernyataan Bangkok yang dihasilkan dari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau, dipilih sebagai Refugee Processing Center (RPC). Pulau ini, yang sebelumnya hampir tidak berpenghuni kecuali oleh segelintir nelayan, memiliki luas sekitar 80 hektare dan lokasi strategis, dekat dengan Pulau Batam 7 km, serta mudah diakses namun terisolasi dari penduduk lokal untuk mencegah konflik. Pembangunan kamp dimulai pada 1979 di Desa Sijantung, Kecamatan Galang. Fasilitas yang dibangun meliputi barak pengungsian, dibagi menjadi 6 zona, masing-masing menampung 2,000 sampai 3,000 orang. Tempat ibadah, Vihara Kuan Am Tu, Gereja Katolik Nato Duk Mi Phonim, Gereja Protestan, dan musala. Fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, pemakaman Nyatrang Grave, dan bahkan penjara untuk menangani tindakan kriminal seperti pencurian, pemerkosaan, atau pembunuhan yang terjadi di antara pengungsi. Infrastruktur, sistem air bersih, listrik, dan jalan. Selama periode tahun 1979 sampai tahun 1996, sekitar 250.000 pengungsi Vietnam, serta sejumlah kecil pengungsi dari Kamboja dan Thailand, tinggal di kamp ini. UNHCR dan pemerintah Indonesia menanggung biaya hidup, termasuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Pengungsi juga mendapat pelatihan keterampilan misalnya, bahasa Inggris, perbengkelan, mengetik untuk mempersiapkan mereka pindah ke negara ketiga seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, atau Prancis. Kehidupan di kamp. Kehidupan di kamp penuh dinamika. Meskipun fasilitasnya dianggap lebih baik dibandingkan kamp pengungsi di Hong Kong atau Thailand, banyak pengungsi mengalami trauma, depresi, dan kesulitan adaptasi. Beberapa kejadian tragis terjadi, seperti kasus Tin Han Loai, seorang pengungsi perempuan yang bunuh diri setelah diperkosa, yang kemudian diperingati dengan patung kemanusiaan. Pemakaman Nyatrang Grave menjadi tempat peristirahatan bagi 503 pengungsi yang meninggal akibat penyakit termasuk dugaan Vietnam Rose, penyakit kelamin, depresi, atau usaha melarikan diri. Penjara dibangun untuk menahan pelaku kriminal dan mereka yang mencoba kabur, dengan pengawasan ketat oleh TNI dan Polri. Hubungan dengan penduduk lokal relatif harmonis. Seorang saksi hidup, Abu Nawas Tanawolo, mengenang bagaimana warga lokal dan pengungsi saling membantu, bahkan membentuk keluarga angkat, tanpa konflik budaya atau agama yang signifikan. Penutupan kamp. Pada 1989, kebijakan penyaringan screening diperketat karena banyak pengungsi yang bermigrasi bukan lagi karena alasan politik, tetapi ekonomi. Mereka yang tidak lolos screening diwajibkan kembali ke Vietnam. Pada 1996, ketika kondisi Vietnam mulai stabil, kamp resmi ditutup pada tanggal 3 September tahun 1996. Sekitar 5.000 pengungsi yang tidak mendapat suaka di negara ketiga dipulangkan, banyak di antaranya memprotes dengan membakar atau menenggelamkan perahu mereka. Pemerintah otorita Batam kemudian menyelamatkan beberapa perahu untuk dijadikan monumen bersejarah. Pasca penutupan,
Setelah pengungsi meninggalkan pulau, kamp ditinggalkan dan sebagian bangunan menjadi tidak terawat, menimbulkan kesan angker, terutama di area pemakaman Nyatrang. Namun, situs ini diubah menjadi objek wisata sejarah oleh otorita Batam, dikenal sebagai Kampung Vietnam. Peninggalan seperti barak, perahu, vihara, gereja, dan patung kemanusiaan menjadi daya tarik wisata. Pada 2022, situs ini menerima penghargaan Memori Kolektif Bangsa (MKB). Selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2022, Pulau Galang kembali digunakan sebagai lokasi Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) untuk menangani pasien COVID-19, khususnya pekerja migran dari Singapura dan Malaysia. Pada 2023, pulau ini diusulkan sebagai opsi penampungan pengungsi Rohingya oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengingat sejarahnya sebagai pusat kemanusiaan. Signifikansi penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kemanusiaan, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kamp ini menjadi simbol solidaritas internasional dan bukti bahwa Indonesia mampu mengelola krisis pengungsi dengan fasilitas yang relatif baik untuk masanya.